Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Dinda Kurnia dengan NIM 2402010101094 dengan program studi PJJ Manajemen dan dari MJ 202 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CVOD. Kali ini saya akan mempresentasikan produk atau jasa dari bank dan lembaga keuangan yang kekinian. Kali ini saya akan membahas mengenai e-wallet. Nah, apa sih e-wallet itu? Definisi dari e-wallet: e-wallet adalah layanan keuangan digital yang berfungsi sebagai dompet virtual di dalam aplikasi smartphone yang kemungkinan penggunaan untuk menyimpan uang dan melakukan berbagai transaksi pembayaran secara digital. E-wallet mulai muncul di Indonesia sejak tahun 2007 dengan adanya layanan T-Cash, Telkomsel, dan XL Tunai. Namun, popularitas e-wallet meningkat pesat setelah munculnya GoPay pada tahun 2015 dan diikuti oleh OVO pada tahun 2017 dan Dana pada tahun 2018, Link Aja pada tahun 2019, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh dari e-wallet. Itu banyak ya teman-teman. Ada GoPay, ada OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari e-wallet tersebut. Yang pertama, kita harus mengunduh aplikasi. Biasanya aplikasi tersebut ada di Play Store dan selanjutnya bisa didaftar, dan untuk mengenai pendaftarannya bisa mengikuti alur-alur yang ada di aplikasi tersebut. Selanjutnya top up saldo dan melakukan transaksi. Penggunaan e-wallet: pembayaran online, membayar berbagai tagihan, membeli pulsa, paket data, tiket, hingga melakukan pembelian di e-commerce. Pembayaran offline, membayar di merchant yang mendukung pembayaran QRIS. Transfer saldo, memindahkan saldo ke rekening bank atau e-wallet lain. Investasi, beberapa e-wallet menawarkan fitur investasi. Nah, untuk fitur investasi ini sebenarnya bisa dicek di aplikasi masing-masing ya teman-teman, karena setiap e-wallet memiliki kebijakan dan peraturannya masing-masing. Selanjutnya, apa sih manfaat dari e-wallet tersebut? Yang pertama, kemudahan transaksi. Seperti kita tahu, pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah tanpa perlu melakukan atau mengeluarkan uang tunai. Biasanya kan kita terkadang tidak memiliki uang tunai ya teman-teman. Nah, itu aplikasi e-wallet itu sangat mempermudah kita untuk melakukan transaksi. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang lebih tertata. Riwayat transaksi tersimpan dalam aplikasi, sehingga penggunaan dapat memantau pengeluaran. Iya, betul banget ya teman-teman. Jadi, kalau seandainya kita bayar cash, kita kan nggak tahu ya berapa hari ini yang sudah kita keluarkan, karena tidak ada data sama sekali. Atau bisa jadi kita menghitung, namun ada beberapa pembelian atau pembayaran yang kemungkinan tidak dalam hitungan. Karena apa? Karena tidak ada data. Dan yang ketiga, banyak promo. Beberapa e-wallet menawarkan promo menarik dan cashback untuk transaksi tertentu. Yang keempat, efisiensi waktu. Transaksi dapat dilakukan kapan aja dan di mana saja melalui smartphone. Dan yang kelima, sistem keamanan. Banyak e-wallet dilengkapi fitur keamanan seperti PIN, password, dan autentikasi 2 faktor. Jadi untuk teman-teman semua jangan khawatir untuk menggunakan e-wallet, karena memang tidak sembarangan semua orang bisa memasuki aplikasi atau fitur-fitur e-wallet di smartphone kita, karena yang tahu passwordnya hanya kita pribadi. Selanjutnya, pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online adalah layanan keuangan berbasis
teknologi yang kemungkinan seseorang mendapatkan pinjaman melalui platform digital seperti aplikasi atau website tanpa perlu datang langsung ke kantor lembaga keuangan. Cara kerja pinjol, yang pertama, download aplikasi pinjol, pastikan aplikasi terdaftar di OJK. Nah, untuk teman-teman, untuk cara kerja yang pertama, kita dipastikan untuk menggunakan aplikasi pinjaman online itu yang sudah ber-OJK. Kenapa? Yang pertama, agar data kita aman. Yang kedua, tidak diteror secara kasar, karena biasanya yang tidak berlogo OJK itu bisa menyebarkan data kita. Yang kedua, isi data pribadi atau unggah dokumen seperti KTP, NPWP, dan lain-lain. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalkan aplikasi pinjol yang kita lakukan itu tidak berizin OJK, maka dampaknya data yang sudah kita berikan kepada aplikasi tersebut itu dapat disebarkan, seperti data pribadi yaitu KTP, NPWP, dan lain-lain. Yang ketiga, pengajuan. Ajukan nominal pinjaman. Nah, untuk ajukan pinjaman nominalnya, biasanya setiap aplikasi itu terdapat pengajuan nominal yang berbeda-beda. Jadi tidak semua aplikasi bisa diajukan nominal sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan pinjaman 20 juta dan itu biasanya tidak semua aplikasi mengizinkan, butuh syarat-syarat tertentu. Dan yang keempat, verifikasi. Pinjol akan melakukan verifikasi data peminjam. Dan yang kelima, persetujuan. Jika disetujui, peminjam akan menerima dana pinjaman melalui transfer bank atau e-wallet. Nah, biasanya nomor rekening tersebut sudah kita isi di dalam data di awal tadi ya teman-teman. Jadi, dipastikan untuk sebelum di-upload data kalian, jangan sampai nomor rekeningnya salah. Untuk yang keenam, pengembalian. Peminjam wajib melunasi pinjaman sesuai tenor dan bunga yang telah disepakati. Nah, untuk ini jangan sampai teman-teman sudah menggunakan aplikasi pinjaman online tapi tidak dibayar. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi data pribadi kita di B-checking ya. Mungkin teman-teman semua udah mengerti untuk data B-checking tersebut. Jika kita ada pinjaman online yang tertunggak, maka data kita akan buruk di B-checking. Nah, manfaat pinjol. Ternyata pinjol itu juga ada manfaatnya untuk kita ya di saat kita benar-benar sedang memerlukan uang atau memerlukan uang yang dadakan. Aplikasi pinjol itu sebenarnya sangat membantu. Dan manfaatnya adalah kemudahan dan kecepatan. Pinjol menawarkan proses pengajuan yang mudah dan cepat. Akses mudah, pinjol dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Mengatasi kebutuhan mendesak, pinjol bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak. Inklusi keuangan, pinjol membantu meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya, contoh pinjol legal. Contoh pinjol legal yaitu sudah berizin OJK. Yang pertama ada Kredivo, ada Julo, Aku Laku, ada Kami, dan Indodana. Perlu diingat, ya, sebelum mengajukan pinjaman online, penting untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan, serta pertimbangan risiko dan dampaknya. Pastikan pinjol yang dipilih adalah legal dan terdaftar di OJK. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ratu Dinda Kurnia, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.